Halo teman-teman, apa kabar? Annyeonghaseyo. Seperti biasa, kali ini pun kita akan belajar mengenai dua tata bahasa, yaitu tentang kata hago dan tentang partikel keterangan tempat e. Kita bahas terlebih dahulu tentang hago ya. Hago adalah salah satu bentuk kata hubung dalam bahasa Korea. Hago memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah berfungsi sebagai kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kata benda. Dua atau lebih kata benda tersebut setara. Dilihat dari fungsi ini, maka dapat dikatakan hago mirip dengan wa dan gua. Namun demikian, ada juga perbedaannya. Berbeda dengan wa dan gua, hago tidak membedakan apakah kata benda yang di depannya berakhiran dengan konsonan atau vokal. Dengan kata lain, semua kata benda, baik yang berakhiran dengan vokal maupun konsonan, sama-sama bisa dilekati dengan kata hubung hago. Tas dan sepatu menjadi ut hago simbal, serta susu dan roti menjadi uyu hago pang. Kemudian, perbedaan lain antara hago dan wa dan gua adalah hago cenderung digunakan pada bahasa lisan. Oh ya, kadang-kadang pembelajar bahasa Korea juga agak rancu mengenai hago dan kerigo. Apa ada yang menganggap sama? Padahal sebetulnya tidak sama. Mengapa demikian? Melalui contoh berikut ini, mari kita ingat kembali tentang kerigo. 신문을 읽어요. 그리고 라디오를 들어요. Membaca koran dan kemudian mendengarkan radio. Dari contoh di atas, kita bisa mengetahui bahwa kerigo digunakan untuk menggabungkan dua kalimat depan dan kalimat belakang, kalimat membaca koran dan kalimat mendengarkan radio. Berdasarkan konteksnya, dalam bahasa Indonesia, kerigo bisa disejajarkan dengan kata dan, kemudian, lalu, dan lain sebagainya. Mari kita cermati kalimat berikut. Kalimat A. 저는 여동생하고 남동생이 있어요. Dan kalimat B. 저는 여동생이 있어요. 그리고 남동생이 있어요. Dilihat dari maknanya, kalimat A dan kalimat B artinya sama. Keduanya menjelaskan bahwa Jo atau saya memiliki adik perempuan dan adik laki-laki. Yang berbeda adalah cara menyampaikannya. Mari kita ulang kembali kalimat A. 저는 여동생하고 남동생이 있어요. Kalimat ini artinya saya memiliki adik perempuan dan laki-laki. Keterangan tentang adik disampaikan dalam satu kalimat. Bagaimana dengan kalimat B? Mari kita ulang kembali kalimat B. 저는 여동생이 있어요. 그리고 남동생이 있어요. Penjelasan mengenai adik disampaikan dengan dua kalimat. Kalimat yang pertama, 저는 여동생이 있어요. Saya punya adik perempuan. 그리고 남동생이 있어요. Dan punya adik laki-laki. Sekali lagi, kalimat A dan B tadi sama artinya. Keduanya menyampaikan bahwa Jo atau saya memiliki adik laki-laki dan adik perempuan. Bedanya hanya pada cara menyampaikannya. Kita lihat pada kalimat A, kata hago digunakan untuk menghubungkan kata benda 여동생 dan kata benda 남동생 dalam satu kalimat. Kemudian, kata 그리고 digunakan untuk menghubungkan kalimat depan yaitu saya punya adik perempuan, 저는 여동생이 있어요, dan kalimat belakang saya punya adik laki-laki, 저는 남동생이 있어요. Kemudian, fungsi kedua dari kata hubung hago adalah hago digunakan untuk menyatakan kebersamaan. Perhatikan kalimat berikut ini. 저는 친구하고 영화를 봐요. Artinya, saya nonton film bersama dengan teman saya. Ya, 친구하고 di sini artinya bersama teman. Coba tirukanlah. 저는 친구하고 영화를 봐요. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan berikut ini.
가족이 몇 명 있어요? 3명 있어요. 아버지하고 어머니가 있어요. Keluarganya terdiri dari berapa orang? Ya, betul, 3 orang. Ada ayah dan ibu. Silahkan tirukan. 가족이 몇 명 있어요? 3명 있어요. 아버지하고 어머니가 있어요. Percakapan selanjutnya. 지금 혼자 살아요? 아니요, 부모님하고 같이 살아요. Apakah kamu tinggal sendirian? Tidak, saya tinggal bersama orang tua saya. Dengarkan sekali lagi dan tirukanlah. 지금 혼자 살아요? 아니요, 부모님하고 같이 살아요. Materi kedua yang akan kita pelajari kali ini adalah partikel keterangan tempat e. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai partikel e, yaitu partikel penanda waktu, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata pada. Bangun pada pukul 4. Nesie ironayo, masih ingat bukan? Nah, meskipun sama-sama e, partikel e yang kita pelajari kali ini bukanlah partikel penanda waktu, tetapi partikel penanda keterangan tempat. Dengan kata lain, partikel ini diletakkan di belakang keterangan tempat. Penggunaan partikel keterangan tempat e ini ada 2. Yang pertama, menyatakan bahwa keterangan tempat tersebut menjadi tempat eksistensi atau keberadaan suatu benda, baik itu benda mati maupun benda hidup. Pada kasus ini, predikat kalimatnya adalah kata ada atau berada, yaitu ita atau isoyo. Nah, e dalam kalimat seperti ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata di. Untuk lebih jelasnya, mari cermati kalimat berikut ini, kemudian tirukanlah. Rihan sekarang ada di ruang kantor. 리안 씨는 지금 사무실에 있어요. Buku ada di atas meja. 책이 책상 위에 있어요. Ada di mana? 어디에 있어요? Ada di rumah. 집에 있어요. Partikel keterangan tempat e kali ini diterjemahkan menjadi ke dalam bahasa Indonesia. Penggunaan partikel keterangan tempat e yang kedua adalah sebagai berikut. Partikel e diletakkan di belakang keterangan tempat dan digunakan bersama dengan kata kerja yang memiliki makna perpindahan, seperti kata kerja gada, gayo, datang, oda, wayo. Keterangan tempat yang dilekati e menjadi tempat tujuan dilakukannya perpindahan. Sekali lagi, pada kasus ini, e diterjemahkan menjadi ke dalam bahasa Indonesia. Mari kita coba terjemahkan kalimat berikut ini. Jangan lupa tirukan ya. Saya besok pergi ke pasar. 저는 내일 시장에 가요. Pada akhir pekan, saya akan pergi ke Busan bersama teman. 주말에 친구하고 같이 부산에 가요. Selanjutnya, cermatilah percakapan berikut ini. 여동생은 어디에 있어요? 한국에 있어요. Adik ada di mana? Ada di Korea. Dengarkanlah sekali lagi dan tirukanlah. 여동생은 어디에 있어요? 한국에 있어요. Percakapan selanjutnya. 오빠는 어디에 살아요? 자카르타에 살아요. Kakak laki-lakimu tinggal di mana? Tinggal di Jakarta. Tirukanlah. 오빠는 어디에 살아요? 자카르타에 살아요. Yang terakhir, 언니는 어디에 가요? 회사에 가요. Kakak perempuan pergi ke mana? Ya, betul, pergi ke perusahaan. Silahkan tirukan. 언니는 어디에 가요? 회사에 가요. Teman-teman, mari kita ulang sebentar apa yang baru saja kita pelajari. Hago adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata benda. Sering diterjemahkan dengan dan dalam bahasa Indonesia. Selain itu,
Hago juga digunakan untuk menyatakan kesertaan, sering diterjemahkan dengan bersama dengan. Kemudian, berdasarkan kata kerja yang menjadi predikat dalam kalimat, partikel keterangan tempat bisa diterjemahkan menjadi di dan ke tergantung predikat yang mengikutinya. Tetap semangat dan terus berlatih ya teman-teman.